Halo teman-teman, sesuai dengan sidang pertama Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, saat itu menetapkan bahwa Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nah, mungkin informasi juga untuk teman-teman, jadi KNIP ini adalah badan yang membantu presiden atau pemerintahan saat itu. Memang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian ada juga beberapa dari mantan PPKI yang duduk di sana. Dan nantinya ke depannya KNIP ini bisa dikatakan menjadi cikal bakal dari badan legislatif yang ada di Indonesia. Nah, karena memang Undang-Undang Dasar 1945 itu pun memang diresmikan oleh KNIP tadi, teman-teman. Nah, kemudian Soekarno dan Hatta yang saat itu memang terpilih sebagai pemimpin Indonesia, itu memang mulai membentuk kabinet kerja untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Nah, seperti apa kabinetnya dan lalu bagaimana ya kondisi perpolitikan pada masa awal pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan? Ayo kita simak penjelasannya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan penjelasannya ya. Kita bahas mengenai kondisi politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, jadi kondisinya itu belum stabil karena banyak hambatan dan masalah dalam negeri. Nah, jadi memang perlu diketahui teman-teman ya. Jadi saat itu memang lumayan sulit artinya untuk menjalankan pemerintahan karena memang Indonesia baru saja merdeka. Nah, jadi memang pemerintahannya belum begitu kuat, artinya masih masih berupa rancangan-rancangan sederhana, tapi ditambah lagi dengan adanya rongrongan atau masalah-masalah yang terjadi dalam negeri, yaitu misalnya pemberontakan dan gerakan separatis yang muncul di daerah. Nah, itu mungkin kalau teman-teman masih ingat kita sudah bahas ya di topik sebelum topik yang ini. Oke ya, mengenai topik pemberontakan. Nah, kemudian ada ancaman atau hambatan lain teman-teman, yaitu serangan dari pihak Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, jadi inilah hambatan yang ada pada saat awal kemerdekaan Indonesia saat itu. Nah, kemudian di balik semua hambatan yang terjadi, masalah-masalah yang ada, itu Soekarno dan Hatta saat itu berhasil, teman-teman. Mereka berhasil membangun atau membentuk kabinet pertama yang memang dinamakan dengan kabinet presidensial. Nah, kabinet ini diketuai oleh Presiden Soekarno. Nah, pada kabinet ini, Soekarno merangkap dua jabatan nih, teman-teman, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Wah, jadi karena memang peranan presiden di sini dalam hal ini memang sangat besar ya. Jadi memang peranannya dua sekaligus, teman-teman. Sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Artinya beliau yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Nah, lalu kira-kira seperti apa ya perjalanan kabinet presidensial ini? Seperti apa sih, Kak, kabinet presidensial itu? Oke, kita bahas, teman-teman ya. Jadi, kabinet presidensial adalah suatu kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Artinya yang memutuskan mengenai kebijaksanaan pemerintah saat itu adalah presiden, teman-teman. Nah, kemudian presiden merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, melainkan kepada presiden langsung. Wah, jadi memang sekali lagi kakak ulangi, memang posisi presiden pada kabinet presidensial ini memang sangat besar ya kekuasaannya, teman-teman. Oke, dan kabinet ini memiliki ciri-ciri tersendiri, teman-teman, yang perlu kita ketahui. Oke, kita bahas ya. Ciri-ciri kabinet presidensial. Itu yang pertama adalah penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang tadi sudah kita bahas ya. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa nih, teman-teman. Yaitu untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Jadi dia juga bisa mengangkat dan memberhentikan para menteri-menteri di bawahnya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu kabinet atau dewan menteri itu dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Oke, sudah mulai terlihat ya bahwa kekuasaan seorang presiden dalam sistem pemerintahan kabinet presidensial ini memang sangat tinggi ya, superior sekali. Oke, kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.
Nah, dan ciri yang kelima atau ciri yang terakhir yaitu presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Wah, ini juga menarik teman-teman. Nah, artinya memang kekuasaan presiden pada sistem ini sangat kuat sekali ya. Namun ternyata hal ini itu memang dirasa agak berbahaya oleh sebagian pihak karena memang kalau seorang presiden itu memang mempunyai atau memegang kekuasaan yang sangat besar, takutnya memang terjadi suatu kesewenang-wenangan, artinya menyalahgunakan jabatannya sehingga terjadilah sesuatu yang membahayakan negara. Nah, oleh karena itu, maka nanti pihak-pihak atau elit politik yang lain itu berupaya untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan presiden yang dianggap terlalu superior ini, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk membatasi kekuasaan kabinet presidensial, karena tadi memang kekuasaannya terlalu besar teman-teman ya pada kabinet ini. Nah, saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat untuk mengantisipasi atau untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan yang terlalu besar tadi teman-teman. Yaitu ada 3 maklumat. Yang pertama yaitu maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 bahwa KNIP yaitu Komisi Nasional Indonesia Pusat, itu berubah menjadi lembaga legislatif, teman-teman, menurut maklumat ini. Nah, kemudian maklumat yang kedua, yaitu maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Oke. Kemudian maklumat yang ketiga, yaitu maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, ini tentang perubahan sistem pemerintahan dari yang sebelumnya pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, jadi memang melalui maklumat ini itu dilakukan beberapa upaya karena memang kabinet presidensial tadi dianggap powernya dalam mengontrol negara itu terlalu besar sehingga apabila disalahgunakan dapat membahayakan kondisi Indonesia sendiri, teman-teman. Nah, jadi maklumat ini dimunculkan atau diterbitkan untuk membatasi power yang terlalu besar dari kabinet presidensial tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, seperti itulah gambaran mengenai kondisi perpolitikan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Jadi memang yang berkuasa saat itu adalah kabinet presidensial dengan powernya yang cukup besar dalam mengontrol negara. Tapi untungnya memang hal ini bisa diatasi ya dengan diterbitkannya maklumat dari wakil presiden dan lain sebagainya tadi. Nah, oke. Kakak mau tanya juga nih ke kalian nih. Kira-kira menurut kalian cocok nggak sih sistem pemerintahan demokrasi atau kebijakan yang tadi yang sudah kita bahas ya mengenai kabinet presidensial ini dilakukan atau dilaksanakan pada negara Indonesia yang saat itu memang baru merdeka? Menurut kalian cocok atau tidak? Dan jika pun ada kekurangannya, kalian boleh lakukan analisis yang lebih mendalam kira-kira apa kekurangan dari kabinet presidensial tadi. Oke, coba dianalisis ya teman-teman ya. Nah, kemudian ternyata sistem presidensial ini itu tidak berlangsung lama teman-teman. Jadi memang ya yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi sistem kabinet presidensial ini itu ditentang oleh beberapa orang, khususnya oleh Syahrir saat itu teman-teman. Jadi Syahrir menganggap bahwa kekuasaan Soekarno saat itu memang sangat besar sekali. Bisa saja mungkin dia berpikir Soekarno akan menjadi seorang diktator dan pemerintahan yang otoriter. Nah, makanya kira-kira inilah yang menyebabkan kabinet presidensial ini tidak berlangsung lama. Nah, lalu pertanyaannya kira-kira seperti apa ya roda pemerintahan negara Indonesia akan berjalan ke depannya?